Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang persepsi umum desain sebagai ilmu. Desain komunikasi visual bisa dikatakan adalah seni menyampaikan pesan atau art of communication dengan menggunakan bahasa rupa atau visual language yang disampaikan melalui media berupa desain, dengan tujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, hingga merubah perilaku target audiens sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bahasa rupa yang digunakan berbentuk grafis, tanda, simbol, ilustrasi, gambar atau foto, tipografi atau huruf, dan sebagainya yang disusun berdasarkan kaidah bahasa visual yang khas. Isi pesan yang diungkapkan secara kreatif dan komunikatif serta mengandung solusi untuk permasalahan yang hendak disampaikan atau sosial maupun komersial ataupun berupa informasi dan identifikasi maupun persuasi. Kita lihat gambar di sini di mana desain berada di tengah antara teknologi, seni, dan ilmu-ilmu lainnya. Seni pada mulanya adalah sesuatu proses kehidupan dari manusia, dan oleh karena itu seni merupakan sinonim dari ilmu. Pada zaman sekarang, seni bisa dilihat ya dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Oleh karena itu, DKP sebagai bagian dari ilmu. Desain merupakan ilmu yang dibangun melalui peminjaman dari berbagai keilmuan lainnya. Sebagai cabang keilmuan, ilmu-ilmu desain tidak dapat mencukupi ya dalam dirinya sendiri. Desain merupakan ilmu yang dibangun melalui peminjaman baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui konsultasi dari berbagai keilmuan lainnya. Desain merupakan ilmu yang dibangun melalui peminjaman dari berbagai ilmu lainnya. Sebagai cabang keilmuan, ilmu-ilmu desain tidak dapat mencukupi dalam dirinya sendiri. Desain merupakan ilmu yang dibangun melalui peminjaman baik secara langsung maupun tidak langsung melalui konsultasi dari berbagai keilmuan lainnya. Perkembangan desain komunikasi visual seiring dengan perkembangan teknologi, baik itu teknologi cetak-mencetak, teknologi reproduksi, teknologi dokumentasi, dan teknologi informasi. Sebaliknya, perkembangan pada teknologi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan desain komunikasi visual, terutama dari segi gaya desain, jadi yang dipakai dan kreativitas. Lalu masyarakat melihat desainer itu sebagai siapa? Atau mereka mengenal kita itu sebagai siapa? Sebagai apa? Kita lihat di sini ada gambar bagaimana proses dalam membuat desain. Nah, jika Anda suka bermain dengan visual, apa yang akan Anda ciptakan? Ini contoh poster ketika seorang ibu menggendong anaknya sambil merokok. Lalu di sini ada 3 orang yang sedang duduk, lalu dari botol yang dia pegang seperti muncul mobil ya. Lalu ketika anak kecil menggendong orang dewasa. Lalu ketika seseorang sedang minum, ditemani oleh pijang dengan ekspresi yang bahagia.
Hidup adalah sebuah desain besar yang dirancang dan terancang dari elemen propan hingga paling sakral, merentang dari ruang paling luar sehingga ruang terdalam yang misterius. Ya, menurut Acep Iwasaidi pada 2011. Nah, kita lihat di sini ada gambar sepeda. Ya, ini sepeda yang pertama adalah gambar pada tahun 1938. Ya, dan bentuk desainnya seperti ini. Lalu berikutnya, kalau tadi yang pertama ukuran rodanya berbeda ya, besar dan kecil. Kalau di sini sudah ukuran roda sama. Nah, kemudian muncul lagi desain di mana roda depan lebih besar daripada yang kecil, yang roda belakangnya. Lalu sampai ini desain sepeda yang sampai sekarang juga masih digunakan ya, seperti contohnya merek BMW. Jadi tampilan desainnya seperti ini, di mana ban atau rodanya itu memiliki ukuran yang sama. Kita lihat di sini ada gambar bahwa science of design dan imagination, di mana desainnya berada di posisi antara science of design dan imagination. Ya, jadi ilmu pengetahuan. Nah, posisi desain berada di tengah dan imajinasi itu gagasan ya. Lalu sebagai seorang desainer juga harus mampu melihat realita atau kenyataannya dan harus memiliki sifat sensitif ya, sensitif dengan realitas tersebut. Ini bagaimana seorang posisi desainer di antara masyarakat ya. Nah, ketika masyarakat ini memerlukan suatu atau keinginan untuk berkendara. Nah, bagi seorang desainer, bagaimana menyikapi keinginan masyarakat tersebut. Jadi menangkap kebutuhan dari masyarakat tersebut ya. Lalu desainer berproses atau membuat konsep desain yang sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Lalu muncullah sepeda seperti ini. Gitu. Jadi di situ proses bahwa desainer ini harus bisa melihat atau sensitif dengan bagaimana keinginan dari masyarakat, dan harus peka ya menangkap kebutuhan dari masyarakat. Nah, di sini ada keterangan bahwa kebutuhan itu akan terus-menerus berputar. Dan setiap kebutuhan terjadi juga gaya hidup. Dan ini semua bersifat temporer. Nah, karena memiliki daur hidup atau life cycle, masa, kelahiran, tumbuh, puncak, dan surut, dan mati. Ya. Ya, dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan ini selalu terjadi terus. Ya. Dan ini juga ada pengaruhin gaya hidupnya atau model misalkan ya. Dan ini bersifat temporer. Kita lihat di sini bagaimana desain mampu membentuk peradaban ya, dari mulai ini untuk jalannya bungkuk sampai ini hingga sekarang ke zaman teknologi. Mungkin orang-orang karena aktivitasnya yang semakin berkurang dibanding zaman dulu ya, karena biasanya duduk di depan laptop, depan komputer ya, atau menonton TV, sehingga dia banyak lupa untuk bergerak atau olahraga, sehingga perutnya menjadi seperti itu. Yang di sini adalah bagaimana desainer harus melihat fenomena yang terjadi di lingkungan. Contohnya ini adalah pilar-pilar yang tidak selesai dibangun ya. Lalu kita lihat atau sering kita lihat di sekitar kita di mana ada angkutan kota ya, seperti bis, metro mini ya. Lalu ada bajai, ada angkutan kota, itu tampak sudah tua dan sudah kurang enak dilihat. Lalu ada halte dengan banyak sampah seperti ini. Nah, sebagai seorang desainer,
bagaimana menyikapi ketika angkot itu menjadi sebuah objek desain. Ini hasilnya ketika angkot menjadi sebuah objek desain, di mana angkotnya itu di airbrush ya atau kasih stiker. Jadi angkotnya terlihat lebih cantik. Ini gambar-gambar yang menarik ya. Lalu penamaan yang berikutnya adalah ketika melihat rumah susun yang terlihat yang kurang rapi atau terkesan kumuh. Nah, sebagai seorang desainer, bagaimana menyikapi masalah tersebut? Nah, ini adalah salah satu kreativitas seorang desainer, bagaimana menciptakan rumah susun menjadi terlihat lebih menarik ya, karena dengan gimana rumah-rumah susun tersebut dicat dengan menggunakan dengan komposisi warna yang menarik. Di sini kita lihat berbagai ekspresi dari orang-orang yang ada yang marah, ada yang berantem, ada yang tawuran, ya. Jadi terlihat stres. Ya. Lalu kenapa kita harus serius dengan keadaan seperti itu? Sebenarnya dari gambar-gambar yang tadi kita bisa menyampaikan atau menyampaikan gambar-gambar tadi tanpa harus melihat seperti stres dan serius. Kita bisa menggunakan gambar-gambar ilustrasi seperti ini. Ya, jadi yang tadinya ekspresi marah atau ekspresi sedang berantem bisa diilustrasikan seperti ini. Dan hasilnya menjadi lebih menarik. Ya, jadi ibaratnya gambar tadi ini adalah personifikasi dari ekspresi yang tadi yang terlihat begitu serius dan ya. Desain menuntut orang-orang untuk kreatif karena dunia ingin dirubah oleh mereka hingga menjadi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.